Benar ya, ada istilah kan, lebih baik melepaskan orang yang bersalah Ya. daripada harus menahan orang yang tidak bersalah. Iya. Kebalik nggak sih, Pak? Kebalik ya? Benar kan ya? Daripada menahan orang yang tidak bersalah, lebih baik melepaskan orang yang bersalah. Kan ada kata-kata seperti itu. Idiom. Ya. Ya. Tapi kalau untuk kasus ini seperti apa? Kalau kasus ini menurut saya menyoroti bahwa dukungan dan masukan dari masyarakat itu begitu kencang ya dari tokoh masyarakat tentang Bu Ira, dan saya baca dari berbagai ini saat dipimpin Ira Puspadewi itu BUMN, ASDP itu labanya naik malah justru. Oh ya. Justru labanya naik cukup banyak. Terus karena dia harus jembatan-jembatan untuk pulau-pulau terluar, karena dia akhirnya akuisisi itu kan. Dan mungkin dalam bisnis itu biasa ya kalau swasta ya, cuma karena ini di pemerintahan BUMN ya, beda aturannya. Beda aturannya. Gebrakan Bu Ira di ASDP itu memang ini apa ya? Memang terwujud, maksudnya terlihat terwujud gitu. Sepengetahuan saya ya. Gitu ya. Ya, bukan saya membela enggak ya, cuma saya dari yang saya baca literatur laporan keuangan kan biasanya kan seperti itu kan ya. Ya, dan dari kondisi yang tidak baik jadi baik gitu, jadi dan untung maksudnya. Tapi KPK menyoroti ada kerugian 1,2 T loh Pak, itu Pak, Ya, kemarin kan. karena akuisisi itu ya. Ya. Akuisisi itu. Dakwaannya kan seperti itu kan, bahkan di tuntutan juga seperti itu, 1,2 T. Sementara dari pembelaan, benarkah BPK itu menyatakan tidak ada kerugian, benar? Nah itu masing-masing ahli hukum itu memang punya pemikiran yang berbeda, Mas. Memang dari KPK memang sesuai tupoksi dan SOP-nya menaksir segitu ya. Cuma kan ada kerugian negara. Dari pihak BPK, mungkin dari pihak yang lain kan taksirannya beda gitu ya. Cuma memang otoritas yang menyelidiki kasus ini kan awalnya KPK, jadi ya jalan terus KPK. Dan itu pun masih dijalankan karena bosnya Jembatan Nusantara juga akan masih diproses hukum. Masih proses hukum. Jadi kan masih jalan terus itu. Memang di sisi lain dari ASDP sendiri tanpa ada terobosan juga susah ya Pak ya untuk melayani negara kita yang berkepulauan ini kan ya. Ya, dituntut cepat dan segera, tapi kalau kita harus pesan kapal misalnya, itu kan perlu proses lama. Prosesnya lama, membuat kapal, izinnya belum lagi izinnya. Belum izin, ya kan? Dan birokrasi Indonesia kan terkenal lama ya. Ya. Makanya mungkin kemarin itu pengen dipangkas dengan kita mengakuisisi perusahaan kapal, Jembatan Nusantara itu, yang udah punya berapa puluh kapal itu, langsung bisa dipakai. Meskipun umurnya udah beberapa puluhan tahun ya. Dan ada yang bilang bahwa umur kapal itu biasa puluhan tahun itu gitu. TNI AL aja punya kapal yang lama-lama juga gitu. Nah, ya kan? Apalagi yang swasta ini. Nah, tapi kita coba dengar dulu dari Mensesnek ya Pak ya. Ya. Prasetyo Hadi itu juga menjelaskan tuh mengenai kenapa dan apa yang menjadi pertimbangan dari rehabilitasi ini. Minta tolong teman-teman diputar yang satu lagi ya. Untuk masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi. Nah, selain DPR juga kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum juga menerima banyak aspirasi, segala sesuatu yang berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi, dan itu ada jumlahnya banyak sekali, yang dalam prosesnya kemudian dilakukan pengkajian-pengkajian, dilakukan telaah-telaah dari berbagai sisi, termasuk dari pakar-pakar hukum, yang kemudian atas surat usulan dari permohonan dari DPR, yang kemudian ditindaklanjuti dalam 1 minggu ini oleh Menteri Hukum,
surat kepada Bapak Presiden untuk memberikan saran kepada Bapak Presiden untuk menggunakan hak rehabilitasi dan kemudian dibicarakan di dalam rapat terbatas dan Bapak Presiden memberikan keputusan untuk menggunakan hak beliau di dalam kasus yang tadi sudah disebutkan. Kasus ini sebenarnya berjalan sudah cukup lama menimpa kepada Dirut ASDP beserta dengan beberapa orang jajaran di ASDP atas nama Saudara Ira Puspadewi, Saudara Muhammad Yusuf Hadi dan Saudara Hari Muhammad Adi Caksono. Berdasarkan permohonan dari Kementerian Hukum, Bapak Presiden memberikan persetujuan dan alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan dan kami bertiga diminta untuk menyampaikan ke publik. Untuk selanjutnya supaya kita proses sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira demikian yang dapat kami tambahkan dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sumi Dasko. Terima kasih. Itu ya. Memang ini sudah melalui pertimbangan berlapis-lapis dari DPR, orang-orang hukumnya juga gitu kan, mempertimbangkan itu dari bulan Juli. Terus diajukan ke eksekutif di mana Kementerian Hukum ya kan, orang-orang hukum juga yang membahas hal itu. Nah, terus akhirnya Presiden dengan pertimbangan-pertimbangan ini tadi akhirnya memberikan rehabilitasi. Jangan lupa juga Apa ada dissenting opinion dari hakim ketua, Mas. Ya, artinya sebenarnya di posisi sidang vonis kemarin itu sebenarnya memang satu hakim ini yang hakim ketua ini akan memberikan vonis Bebas. bebas ya? Apa vonis? Ya bebas ya. Bebas karena di dalam pendapatnya Hakim Sunoto ini menyatakan bahwa perbuatan ketiga terdakwa dalam kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi. Bukan tindak pidana korupsi, tapi melainkan keputusan bisnis yang tidak optimal namun diambil dengan itikat baik gitu, Mas. oh jadi ini sebenarnya memang keputusan bisnis, memang ada itikat baik di situ. Dalam itu tadi ya, yang melayani kepulauan terluar itu tadi ya. Namun tidak optimal serta tidak ada niat jahat merugikan keuangan negara gitu. Jadi tidak ada mens reanya di situ. Itu vonisnya kan hari Kamis ya, tanggal 20. Dan 6 hari setelah itu, hari Selasa kemarin, Ya, Presiden memutuskan rehabilitasi. ini lebih cepat daripada yang Guru. yang guru juga. Terus yang abolisi Tom Limbong juga lebih cepat ini ya daripada Ini. ya kan? Iya. Dan gimana? Menurut saya ya keputusan Presiden itu juga diperkuat dengan salah satu hakim ini ya, dissenting opinion ini ya. Dia berpendapat bahwa ini bukan tindak pidana korupsi gitu. Sayangnya cuma satu hakim. Sayangnya cuma satu hakim dari 3. Dari 3. Kalah suara ya Kalah di situ ya. suara. Nah, sebenarnya kalau misalnya nih kemarin di sidang vonis itu 2 hakimnya menyatakan itu bukan pidana korupsi, bisa bebas ya ketika itu ya. Bu Ira dan kawan bisa bebas waktu itu.